Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap lagi datang dari Canberra, Australia untuk Indonesia, bos. Jadi baru-baru ini Wakil Menteri HAM Indonesia telah mengunjungi Australia dan tak main-main dalam pertemuan itu ada satu pernyataan mantap, yaitu katanya negeri kanguru Australia ini mendukung Indonesia menjadi ketua Dewan HAM PBB. Nah loh, kok tumben-tumben ya kan? Dan nampak-nampaknya Australia kini memang menunjukkan perubahan sikap nih bos. Dari yang dulu sekali membantu Timor Leste merdeka, kemudian mereka juga lanjut kerap mengkritik isu Papua Indonesia, tapi sekarang nampaknya wajah baru nih. Mulai dengan penguatan kerjasama pertahanan dan militer dengan Indonesia menjadi sangat-sangat kuat, bahkan menuju partner strategis, dan kini tiba-tiba memberikan dukungan kepada kita untuk menjadi ketua Dewan HAM PBB. Nah loh, lantas bagaimanakah ceritanya? Apakah alasan Australia tiba-tiba mendukung Indonesia? Apakah ada udang di balik bakwan? Mari cek dan mari kilas bos. Mari kita ceki-ceki dan kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut nih. Jadi pada awal Desember 2025 ini, tepatnya 3 Desember kemarin, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Mugianto telah melakukan kunjungan resmi ke Australia, bos. Lokasinya yaitu di jantung diplomasi negeri kanguru, kota Canberra, tempat di mana pertemuan penting digelar bersama dengan Mr. Hormark Dreyfus Casey, yaitu seorang Australia Special Envoy for International Human Rights. Nah, lanjut. Begitu pertemuan dimulai, Mr. Mark Dreyfus ini pun langsung membuka dengan nada hangat. Ia menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas bencana alam yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gestur ini pun menunjukkan bahwa Indonesia-Australia sedang berada di periode paling positif dalam beberapa tahun terakhir, bos. Dan kemudian, pernyataan penting pun dijatuhkan nih. Disebutkan bahwa Mr. Mark Dreyfus ini pun menyatakan bahwa Australia akan mendukung Indonesia jika mengajukan diri sebagai ketua Dewan HAM PBB. Nah loh, bukan kaleng-kaleng nih bos. Ini posisi prestisius dunia dan Australia siap pasang badan untuk mendukung Indonesia naik ke kursi kepemimpinan. Tak main-main, Mr. Dreyfus ini pun menegaskan bahwa pertemuan antar Presiden Prabowo dengan PM Anthony Albanese harus ditindaklanjuti dengan kerjasama nyata, terutama dalam pemajuan HAM. Australia pun kini memuji langkah Indonesia membentuk Kementerian HAM, bos, yang dipandang sebagai instrumen penting peningkatan perlindungan HAM secara nasional. Mr. Dreyfus ini pun bahkan mengakui bahwa Indonesia telah meratifikasi lebih banyak instrumen HAM daripada Australia sendiri yang sampai sekarang bahkan belum memiliki undang-undang HAM nasional. Sementara itu, Wamen Mugianto menjelaskan visi besar Indonesia dari Asta Cita, terutama poin penguatan Pancasila, demokrasi dan HAM hingga roadmap ratifikasi OPCAT sebagai langkah penting mencegah penyiksaan. Dan lanjut, Indonesia bahkan juga memperkenalkan gagasan besar Asia Pacific Human Rights Ministerial Forum, sebuah forum regional yang digagas Kemenham untuk membangun dialog HAM lintas negara di Asia Pasifik, bos. Dan Australia langsung menyambut gagasan itu, bahkan siap hadir di Indonesia bila forum tersebut digelar. Jadi singkatnya, pertemuan 3 Desember di Canberra itu menjadi titik balik penting hubungan Indonesia-Australia, bos. Dimana untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Australia secara terbuka menyatakan dukungan penuh bahwa Indonesia layak memimpin Dewan HAM PBB. Nah loh, lantas kini pertanyaannya nih bos, pasti banyak yang terngiang-ngiang di benaknya nih. Kenapa kok Australia yang dulu kerap menyenggol isu Papua kini malah mendukung Indonesia jadi ketua Dewan HAM PBB? Nah, di dalam isi kepala Mimin ya, di sini kok tumben-tumben Australia ya kan? Kok bisa Australia yang dulu sering mengkritik isu Papua sekarang justru mendukung kita menjadi ketua Dewan HAM PBB? Nah, di sini jawaban di kepala Mimin kalau kita pakai pikiran positif aja nih bos. Ya mungkin karena di zaman ini geopolitik sudah berubah total. Nama kita Indonesia di dalam percaturan politik global semakin kuat.
Permainan sudah beda dan peta kepentingan tidak lagi sama seperti 10 atau 20 tahun lalu, bos. Jadi kalau dilihat dari kacamata kuda Mimin ya, alasan yang pertama yaitu karena Australia sekarang berada dalam era Indo-Pasifik yang super dinamis, bos. Negara Tiongkok, rivalnya yang dulu belum terlalu kuat, kini sudah berubah drastis. Bahkan mampu masuk dalam-dalam ke Pasifik Selatan termasuk ke Papua Nugini, Vanuatu sampai Solomon Islands. Apakah Canberra mulai panik? Yo jelas, bos. Itu rival terkuatnya di kawasan Pasifik. Dan pertanyaannya, siapa negara yang paling mampu menjaga stabilitas kawasan Pasifik bagian barat? Nah, di sini tentu jawabannya adalah kita, Indonesia. Maksudnya di sini untuk menengahi agar tidak terjadi perang, bos. Saat ini negara kita Indonesia bertetangga langsung dengan Papua Nugini dan terlibat dalam kerjasama trilateral Indonesia, Australia, PNG dalam bidang keamanan. Mendukung Indonesia di ranah HAM berarti memperkuat hubungan politik dan militer yang dibutuhkan Australia untuk menghadang ekspansi pengaruh Tiongkok. Kemudian alasan kedua, kritik keras Australia soal Papua kini sepertinya tak lagi menguntungkan, tak relevan lagi, bos. Kalau di zaman dulu masih banyak para aktivis, kemudian LSM menekan pemerintah Australia agar vokal terhadap isu Papua, namun seiring waktu ya situasi pun berubah. Canberra pun sepertinya menyadari nih, bos, bahwa isu Papua banyak dipenuhi propaganda, klaim yang tidak akurat, bahkan manipulasi informasi. Menekan Indonesia di forum internasional hanya membuang-buang waktu, tenaga, bahkan lebih buruk, membuat hubungan tegang tanpa memberi manfaat strategis. Sekarang ada yang lebih penting bagi mereka, bos, yaitu menangkal pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Nah, kemudian alasan selanjutnya. Jadi seperti berita tadi, Australia kini juga tahu, bos, bahwa negara kita memiliki institusi HAM yang lebih serius. Pembentukan Kementerian HAM adalah langkah besar yang langsung bikin mereka beri hormat. Apalagi dengan kita telah meratifikasi lebih banyak instrumen HAM dibanding Australia sendiri katanya tadi ya kan. Jadi dalam bahasa diplomasi Australia pun mengakui Indonesia sedang naik kelas di bidang HAM. Kemudian yang keempat, Australia pun ya jelas butuh sekutu yang kuat di PBB, bos. Kepentingan Australia di isu Myanmar, konflik Gaza, hingga stabilitas Pasifik bergantung pada dukungan negara-negara Global South. Dan Indonesia jelas adalah salah satu aktor terbesar di Global South, bos. Dan dari sini jelas mendukung Indonesia adalah investasi diplomatik jangka panjang yang sangat menguntungkan. Kemudian yang kelima ya, sepertinya ini juga adalah bagian dari political threat halus, tidak tertulis, tidak diumumkan, tapi umum dalam diplomasi. Australia mendukung Indonesia di Dewan HAM, sehingga dengan ini mereka mungkin mengharapkan Indonesia dapat mendukung Australia di isu-isu regional lain. Jadi kesimpulannya, Australia berubah bukan karena tiba-tiba sayang dengan kita, bos. Bukan. Tapi Australia berubah karena kepentingannya pun telah berubah. Ada yang lebih penting dan lebih kritikal. Isu Papua bukan lagi kartu diplomatik utama, tapi yang lebih penting adalah stabilitas kawasan dan hubungan strategis dengan Indonesia untuk menghadang, untuk menghalau pengaruh dari rivalnya, bos. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.